everyone, my name is Irma Putri Narbinda. You can call me Irma. In this video, I would like to share something to you that I hope it will motivate you to be more productive during this period. I mean, when we are just staying at home. Seperti yang kalian tahu di situasi seperti ini, apalagi ketika kita menghadapi suatu pandemi besar seperti COVID-19, pemerintah sudah menganjurkan kita untuk stay at home, work at home, study at home, and everything done at home. Even though it's kind of troublesome, ini adalah upaya pemerintah untuk supaya kita nantinya bisa beraktivitas lagi seperti semula dengan lebih cepat gitu, karena ini bentuk prevensi. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan selama kita di rumah? Pasti bosan kan, apalagi kaum milenial itu yang sukanya rebahan. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan, dan saya harap di video ini beberapa hal yang saya sebutkan tadi bisa memotivasi kalian untuk tetap produktif selama di rumah. Sebelum itu, saya jelaskan dulu apa makna dari produktif. Looking at the definition of productive, produktif itu bisa diartikan sebagai sebuah konsep sikap. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, apapun itu, yang bermanfaat bagi kalian dan membuat kalian lebih baik daripada kalian yang kemarin, berarti kalian produktif. That's good. The first thing you can do during stay at home is reading a book. Baca buku itu sangat bermanfaat sekali buat kalian. Entah itu novel, entah itu buku pelajaran, entah itu komik, apapun yang bisa kalian baca itu pasti bermanfaat buat kalian. Secara nggak langsung membaca buku itu bisa membuat kalian meningkatkan kemampuan komunikasi kalian, karena ini pasti akan menambahkan kosakata baru. Apalagi kalau yang kalian baca itu ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, apapun itu pasti bermanfaat banget buat kalian, karena kemampuan komunikasi kalian pasti tergantung pada jumlah kosakata yang kalian punya dalam memori kalian. Nah, sekarang ini di zaman milenial di mana internet itu sangat penting, kalian bisa banget banyak dapat buku secara online, bahkan gratis. Apalagi ya mungkin ini penulisnya bukan penulis yang terkenal atau bestseller gitu ya, tapi setidaknya kalian akan menemukan kosakata baru, apalagi kalau yang kalian baca itu dari bahasa asing. Ada banyak situs yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama, pdfdrive.com. Nah, situs ini menyediakan banyak sekali e-book yang bisa kalian download secara gratis. Apalagi kalau e-booknya itu berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Indonesia sih saya jarang menemukan, tapi tetap ada. Cuma kalau yang berbahasa Inggris itu banyak banget bisa kalian download secara gratis dan bisa kalian baca secara free. Yang kan enak kan? Nah, itu ketika kalian membacanya pasti kosakata kalian akan bertambah banyak, karena memang ada banyak banget kosakata yang sulit. Mungkin awal-awalnya kalian akan sedikit kebingungan dan kesulitan untuk membaca buku-buku itu. Tetapi ketika kalian sudah terbiasa, saya jamin teman-teman sekelas kalian pasti akan menganggap kalian cerdas. Situs yang kedua, sebenarnya bukan situs sih, ini lebih ke beberapa aplikasi yang bisa kalian download gratis di Google Play Store. Nah, aplikasi-aplikasi ini contohnya seperti webcomic, kemudian web novel, kemudian novel reader, Ilkit. Jadi banyak banget aplikasi yang bisa kalian gunakan, dan di situ provide banyak sekali novel yang bisa kalian gacha secara gratis. Buat kalian yang nggak suka baca buku tadi, yang saya katakan di situs pdfdrive.com tadi, karena terlalu sulit atau bagaimana, kalian bisa mulai membaca dari novel, karena bahasanya di novel itu kan lebih ke bahasa sehari-hari, jadi mungkin bisa lebih kalian mengerti kalau untuk kalian yang ingin improve kemampuan bahasa Inggris kalian. Untuk yang kedua yang bisa kalian lakukan di rumah biar kalian tetap produktif, yaitu bersih-bersih rumah atau cuci piring. Melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya bermanfaat banget untuk kalian. Secara tidak langsung kalian melakukan olahraga karena kalian bergerak ke sana kemari ketika kalian membersihkan rumah, dan ini juga secara tidak langsung menurunkan tingkat stres kalian. Ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa mencuci piring itu bisa mengurangi tingkat stres. Bagus banget kan mencuci piring, jadi saat bersamaan kalian mengurangi tingkat stres kalian.
Hal ketiga yang bisa kalian lakukan ketika berada di rumah adalah pergi ke dapur dan masak sesuatu. Entah itu cake, snack, atau takjil. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, bikin takjil pasti enak banget. Sekalipun tidak dijual ya, cuma kalian makan sendiri, tapi ini sangat bermanfaat banget buat kalian kan. Kenyang setidaknya perut kalian, dan ini meningkatkan kemampuan memasak kalian. Bagus banget. Jadi meskipun kalian stay at home, kalian tetap bisa produktif, sekalipun cuma manfaatnya buat kalian sendiri. Hal keempat yang bisa kalian lakukan adalah ikut lomba puisi. Sekarang banyak banget di Instagram itu ada pamflet-pamflet yang mengatakan lomba puisi dan hadiahnya lumayan juga. Lumayan kan, kalian stay at home di rumah aja bikin puisi. Untung-untung kalau menang gitu kalian bisa menambah uang jajan. Lumayan kan, kalian stay at home tapi tetap bisa produktif. Selain itu ini juga meningkatkan kemampuan bahasa kalian juga. Hal kelima yaitu mengikuti kursus-kursus online. Sekarang banyak banget kursus-kursus online, ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi biasanya banyak yang diskon kalau berbayarnya, apalagi di situasi yang seperti ini. Kalian bisa mengikuti kursus-kursus itu. Selain menambah kemampuan kalian, pengetahuan kalian juga bisa nambah teman. Apalagi kursus-kursus online kan gak mungkin diikuti cuma kalian doang kan gitu. Banyak banget ada di WA itu tersebar itu diskusi-diskusi yang bermanfaat, berfaedah gitu, daripada kalian gibah di rumah rebahan doang. Kan mending kalian melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. So guys, in this kind of situation, when we experiencing a great pandemic like coronavirus, please don't be panic. Stay calm. We need to help the government to prevent this virus to spread all over the world. Jadi, banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah. Jangan stres, tetap tenang, karena kita pasti bisa melewati pandemi ini guys. Terus tingkatkan produktivitas kalian. Saya harap beberapa tips tadi bisa memotivasi kalian untuk lebih produktif selama kalian di rumah.